Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom, bagaimana kabarnya? Kami doakan selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi di podcast Kominfo, memaparkan apa yang belum terpaparkan. Sebuah produksi dari Diskominfo Kabupaten 50 Kota dengan harapan menjadi suluh informasi dan jembatan hati bagi warga luak 50 dan perantau. Bersama saya Septi Satriani. Nah, Sobatkom, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast Kominfo di channel YouTube 50 Kota TV. Sobatkom, kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan penuh perjuangan. Pemuda memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan melalui perang. Kini, pemuda dan pemudi diharapkan memberikan kontribusi kepada negeri. Ada banyak cara untuk memberikan kontribusi terhadap negeri, bahkan prestasi. Salah satunya Duta Wisata. Nah, untuk itu sudah hadir bersama kita Duta Wisata yang biasa disebut dengan UDA dan UNI Kabupaten 50 Kota tahun 2022. Mari kita sambut UNI Kabupaten 50 Kota tahun 2022. Selamat datang Uni Elva. Ya, selamat datang Uni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Sayang sekali ya saat ini tidak bisa bergabung bersama kita UDA Kabupaten 50 Kota tahun 2022 karena sedang mengikuti ujian di kampus ya Uni. Iya, benar sekali Uni. Oke, tidak apa-apa. Tapi di sini sudah hadir bersama kita Uni Elva. Uni, apa sih kesibukan saat-saat ini, Uni? Kalau kesibukan untuk Duta Wisata sendiri atau kesibukan saya pribadi nih Uni? Boleh nih dua-duanya. Oke, kita mulai dari kesibukan pribadi dulu ya Uni. Sebelumnya UDA Kabupaten 50 Kota juga mengucapkan permintaan maaf karena sebenarnya beliau juga sangat effort untuk menghadiri kegiatan ini dan berhubung ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ujian dan beberapa pertemuan yang sudah beliau tinggalkan demi mengikuti kegiatan sampai ke tahap provinsi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elva Yulieti. Saat ini saya diamanahkan sebagai UNI Kabupaten 50 Kota tahun 2022 dan baru siap pemilihan kemarin UNI malam minggu kemarin di Batu Sangkar, tepatnya di Istana Baso Pagaruyung. Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi harapan 1 UNI Sumatera Barat dan untuk UDA-nya harapan 2 UDA Sumatera Barat. Dan saya biasa dipanggil Elva, jadi teman-teman podcast boleh memanggil saya dengan Uni Elva. Saat ini saya berkegiatan sehari-hari sebagai protokoler PJ Wali Kota Payakumbuh, sekaligus sore harinya sebagai asisten dosen Fakultas Ekonomi Kampus Payakumbuh yang di Kota Payakumbuh ini. Selain itu juga sebagai UNI ya kan? Iya, selain itu sebagai UNI. Kalau untuk kegiatan Duta Wisata sendiri pastinya adalah untuk mempromosikan wisata. Sebenarnya bukan hanya wisata saja, bisa untuk mempromosikan culture, kemudian kuliner, tapi lebih memprioritaskan promosi wisata. Karena kita tahu Kabupaten 50 Kota pun memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Mulai dari keindahan alamnya nan elok, suasana yang begitu sangat asri dan damai, kuliner-kulinernya yang banyak sebagai penunjang untuk berwisata, dan letaknya pun sangat strategis. Jadi orang-orang yang berasal dari luar Provinsi Sumbar seperti daerah Riau, mereka sangat menginginkan alam dan bentangan Kabupaten 50 Kota karena ada daya tarik sendiri, dan orang-orang yang berada di dalam Sumatera Barat pun sangat menginginkan dan berwisata di Kabupaten 50 Kota. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu UDA dan UNI Duta Wisata. Nah, selain untuk mempromosikan wisata, budaya tadi, lalu apa kegiatan lainnya dari UDA dan UNI Duta Wisata ini, dan apa manfaat jika kita ikut berpartisipasi seperti itu nih? Kegiatan lainnya selain mempromosikan kegiatan wisata dan budaya pastinya adalah sebagai role model. Kita sebagai UNI ataupun UDA dari Kabupaten 50 Kota juga harus bisa untuk menjadi panutan dari teman-teman semua, terutama generasi muda, mulai dari pola pikir, mulai dari pengetahuan, sampai
attitude dan penampilan. Dan kita sebagai uni pun harus mengerti apa itu sumbang 12. Namanya sumbang, apa-apa yang tidak boleh kita lakukan dalam bergaul, dalam bertindak, dan dalam bertingkah laku. Kemudian kita juga harus paham bagaimana budaya Minangkabau sesuai dengan falsafah adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah. Yang tentunya itu menjadi pedoman dan panutan kita untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari tentunya Uni. Iya benar. Berarti kalau kita mengikuti ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita pribadi, bagi masyarakat, seperti itu ya. Iya benar sekali. Kita juga bisa menggali potensi diri kita, berkontribusi untuk daerah kita, dan pastinya dengan mengikuti kegiatan ini, kita akan semakin bisa mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau dari sisi Uni pribadi itu apa motivasinya dulu untuk mengikuti ajang pemilihan UDA Uni ini? Motivasi saya pribadi untuk mengikuti ajang pemilihan UDA Uni ini adalah yang pertama, saya ingin mengenal lebih dalam tentang adat besandi sarak, sarak besandi kitabullah. Sebelumnya bukan tidak paham tidak, tapi saya ingin tahu apa sih sebenarnya UDA Uni ini, bagaimana sih ketika kita sudah berada di dalam ikatan UDA Uni, kita akan berproses dengan orang-orang baru, akan bergaul dengan suasana baru, dan pastinya kita juga akan mampu bisa lebih memanfaatkan suasana tersebut untuk lebih bisa mengupgrade diri kita dan pastinya juga akan menambah relasi Uni. Oke, kalau dari orang tua sendiri itu mendukung untuk mengikuti ajang ini? Alhamdulillah sejak awal dan sampai pemilihan kemarin sangat mendukung Uni. Oke. Berbicara mengenai wisata, itu khususnya di Kabupaten 50 Kota, apa wisata alam, misalnya wisata kuliner atau wisata budaya yang ada di Kabupaten 50 Kota yang menurut Uni yang potensial, terutama yang belum banyak diketahui, seperti itu? Kalau untuk wisata alam yang sangat potensial tentunya Lembah Harau yang sudah diketahui. Cuman yang belum diketahui ada yang namanya Sarasah Ranggo di daerah Lembah Harau. Orang-orang taunya hanya Lembah Harau saja, tapi sebenarnya banyak air terjun di sekitaran tersebut yang belum terekspos lagi Uni. Jadi itu menurut saya yang harus kita kedepankan ke depannya agar lebih banyak dikenal dengan orang-orang, terutama orang luar dari Kabupaten 50 Kota. Kemudian untuk kuliner ya Uni, kalau untuk kuliner kita sangat banyak, pastinya semua sudah tahu apa itu sate dangung-dangung, apa itu martabak Kubang atau martabak Mesir, apa itu ponge situjuah, yang pastinya juga akan memanjakan lidah teman-teman semua dan sangat menggugah selera. Malahan orang-orang yang mengenal apa itu daerah 50 Kota, mereka hal yang pertama sekali terlintas mungkin Pange Situjoh Iya, gitu. benar. Kemudian untuk wisata budaya ya Uni, wisata budaya kita juga ada khususnya dari Pangkalan, ada yang namanya Potang Balimau, merupakan acara atau kegiatan untuk menyambung silaturahmi pada awal bulan puasa sekaligus merendam badan dengan maksud agar kita bersih menjelang masuk hari Idul Ramadan. Kemudian setelah Idul Fitri juga ada bekajang, sama untuk menjalin silaturahmi juga, tapi bekajang di sini itu maksudnya pakai perahu Uni, besampan gitu. Ini yang sampai ke tingkat nasional itu kan, Iya, kita benar. meraih prestasi. Iya, kemarin juga mendapat juara 1 API di tahun 2021. Nah, Uni, kembali mengenai Duta Wisata. Bagaimana proses dari awal seleksi, serta apa persiapan Uni sendiri dalam mengikuti ajang pemilihan UDA Uni Kabupaten 50 Kota yang sebelumnya itu? Kalau untuk proses seleksi, pastinya kita mulai dari bulan September sampai bulan November ini lebih kurang 3 bulan ya Uni. Jadi proses yang cukup panjang. Kita mulai seleksinya itu dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, dan lanjut sampai ke tingkat provinsi. Untuk seleksi tingkat kecamatan sendiri, kita diseleksinya di kabupaten. Jadi digabung seluruh kecamatan, diseleksi di kabupaten. Yang menyeleksinya adalah tim penilai yang sama nanti ketika dilakukan seleksi di tingkat kabupaten. Kita dinilai mulai dari kepribadian kita,
public speaking kita, agama kita, dan adat istiadat, dan bagaimana kita berorganisasi tentunya. Kemudian setelah terpilih perwakilan dari kecamatan masing-masing, 13 kecamatan di Kabupaten 50 Kota, kita lanjut seleksi ke tingkat kabupaten. Nah, Uni sendiri kemarin itu mewakili kecamatan mana? Saya kemarin mewakili Kecamatan Pangkalan Kota Baru. Pangkalan. Sampai di tingkat kabupaten, kita kembali lagi diseleksi dengan kriteria dan penilaian yang sama, dan dikarantina di Mes Pemda Tarantang Harau. Di sana kita dikarantina lebih kurang 3 hari, melakukan grand final, kemudian kita setelah terpilih pemenang, persiapan untuk sampai ke tingkat provinsi. Sebelum kita karantina di provinsi, kita diberikan proyek-proyek membuat video. Kebetulan kemarin kita membuat video promosi desa wisata Kampung Sarugo dan pengembangan UMKM kreatif di sana. Ada gelang-gelang wisata, tas anyaman, kita juga masukkan itu. Kemudian kita juga melakukan pengenalan dan promosi pakaian adat. Kebetulan pakaian adat yang kita pilih itu adalah Sunteng Pisang Sapara yang berasal dari Nagari Taram. Sampai di tingkat provinsi pun penilaian akan semakin ketat tentunya, Uni. Kita dinilai mulai dari segala aspek yang ada, kepribadian kita, adat budaya, agama, pengetahuan umum, sampai ke pengetahuan pemerintahan juga pastinya. Kita dikarantina kembali di Batu Sangkar lebih kurang 5 hari dan melaksanakan grand final di Istana Baso Paguruyuang. Tahun ini untuk pertama sekalinya dilakukan secara outdoor dan di luar Kota Padang. Dan menurut informasi, kegiatan yang seperti ini akan dilakukan secara berkelanjutan, Uni. Oke. Nah, Uni, bagaimana peran UDA dan Uni Duta Wisata ini dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten 50 Kota? Menurut saya peran UDA Uni Duta Wisata untuk meningkatkan peran wisata di Kabupaten 50 Kota sangat berperan besar, Uni. Karena secara umum UDA dan Uni ini merupakan representasi dari Kabupaten 50 Kota itu sendiri. Dan kebetulan untuk UDA Uni sendiri tentunya adalah orang-orang yang memang dianggap penuh dengan wibawa, mampu menjaga sopan santun, attitude yang baik, yang mampu menjadi role model bagi teman-teman semua. Dan selain itu, umumnya UDA Uni merupakan orang-orang yang juga melek teknologi. Jadi sangat linear dengan kegiatan promosi yang akan dilakukan nanti. Karena sebagai UDA Uni Duta Wisata, pastinya kita juga akan mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten 50 Kota khususnya. Oke, nah sampai seberapa jauh sih Duta Wisata ini akan berpengaruh bagi kabupaten, khususnya 50 kota? Menurut saya ini sangat berpengaruh sekali. Kalau dipresentasikan mungkin bisa 80% ke atas. Karena untuk mempromosikan wisata adalah memang orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik. Dan menurut saya untuk UDA Uni Kabupaten 50 Kota semuanya memiliki komunikasi yang baik. Selain komunikasi juga ditunjang dengan cara kita membawakan diri, kepribadian kita, dan promosi secara langsung bagaimana kita mengajak pengunjung yang sudah ada itu agar mereka berwisata kembali. Jadi ketika mereka berwisata tidak hanya sekali kunjungan, tetapi ada kunjungan-kunjungan yang berkelanjutan. Kemudian kita juga promosikan melalui sosial media Uni. Karena untuk UDA Uni Kabupaten 50 Kota juga ada sosial medianya Uni untuk Instagram, ada Ikatan UDA Uni 50 Kota. Gitu, Uni. Nah, kan seperti yang kita ketahui sebelumnya sudah untuk UDA Uni Sumbar itu udah selesai ya rangkaian acaranya. Dan Uni terpilih sebagai harapan 1 di ajang Sumbar itu. Bagaimana sih perasaannya, Uni? Perasaan saya terpilih menjadi harapan 1 Uni Sumatera Barat tahun ini, alhamdulillah sangat bersyukur, senang, dan kedepannya juga ingin berkontribusi lebih banyak lagi untuk Kabupaten 50 Kota. Dan untuk tahun sebelumnya juga
untuk UNI meraih harapan 1 UNI Sumatera Barat, dan untuk UDA-nya wakil 1 UDA Sumatera Barat. Dan saya menilai bahwa Kabupaten 50 Kota memang memiliki SDM yang bagus dan mampu bersaing terutama di tingkat Sumatera Barat. Kemudian ini salah satu mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu Sobat Kom di rumah. Jika Sobat Kom ingin mengikuti ajang pemilihan UDA UNI ini, apa sih tipsnya gitu nih agar Sobat Kom di rumah bisa secara totalitas dalam mengikuti ajang ini seperti itu? Menurut saya tipsnya yang pertama adalah pengetahuan. Bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikan pengetahuan yang ada di diri teman-teman. Kemudian untuk UDA dan UNI semua juga harus memiliki attitude yang baik. Karena untuk saat ini sebenarnya yang paling utama itu adalah attitude dan etika. Bagaimana kita bisa membawakan diri kita di depan orang, dan tentunya juga bagaimana kita harus bisa menjaga penampilan kita sesuai dengan perempuan Minangkabau, sesuai dengan UNI yang ada, sesuai dengan standar UNI gitu. Nah, kan seperti yang kami dapat informasi bahwa dalam ajang ini itu ada penampilan bakat. Nah, kira-kira tipsnya apa juga nih untuk penampilan bakat nantinya? Kalau untuk penampilan bakat, tipsnya kita bisa menampilkan bakat ya sesuai dengan keahlian terbaik yang kita miliki. Kalau bakat kita ada 5, kita pilih 1 yang paling baik menurut kita, kemudian kita tampilkan, dan jangan ada keraguan ketika kita sudah memilih itu untuk ditampilkan. Tentunya juga harus dipersiapkan, tidak hanya 1 atau 2 hari saja menurut saya Uni, karena kita tidak tahu kan permasalahan apa yang akan terjadi nanti, yang pastinya kita juga harus mempersiapkan dengan sematang-matangnya. Oke. Nah, terakhir himbauan dari Uni untuk generasi muda di masa sekarang apa gitu? Himbauan untuk generasi muda di masa yang sekarang, yang pertama, ayo semua udah Uni semua, kita untuk saat ini harus berpegang teguh sesuai dengan falsafah Minangkabau, adat besandi syarak, syarak besandi kitabullah. Karena untuk saat ini banyak isu yang beredar Uni, Sumatera Barat LGBT-nya naik, penyimpangan-penyimpangan seksual banyak, dan harapannya tentu kita harus berjalan sesuai dengan koridor dan ranah kita. Kalau kita sebagai Uni, tampillah dengan versi terbaik kita sebagai UNI. Begitupun kita jika sebagai UDA juga menampilkan bagaimana UDA sesungguhnya. Dan untuk kedepannya kita juga harus tentunya mengasah potensi diri kita. Karena ketika kita masih muda, tentunya kita masih punya banyak waktu, tenaga yang masih full, masih produktif untuk meraih cita-cita kita. Dan tentunya bagi sobat semua yang ingin bergabung menjadi Ikatan UDA UNI Kabupaten 50 Kota, kami sangat terbuka untuk UDA UNI semua. Dan insya Allah pemilihan UDA UNI Kabupaten 50 Kota adalah ajang yang akan berlanjut untuk tahun depan dan seterusnya. Baik Uni, terima kasih atas informasinya, merupakan salah satu pembicaraan yang syarat akan informasi dan ilmu menurut saya. Terima kasih Uni sudah hadir di podcast Kominfo. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk bertemu dan berbincang-bincang kembali. Uni. Nah Sobatkom, itu tadi perbincangan kita dengan Uni Kabupaten 50 Kota tahun 2022, Uni Elva Yuliati, dan juga meraih harapan 1, Uni Sumatera Barat tahun 2022. Nah Sobatkom, sebelum kita tutup, jangan lupa kembali untuk like, share, dan subscribe podcast Kominfo di channel YouTube 50 Kota TV. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobatkom, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kabupaten 50 Kota TV dan saksikan terus podcast-podcastnya. See you!